Pemirsa, lalu apa yang membuat keluarga Alvaro menduga ada kelalaian dari Rumah Sakit Kartika Husada? Kita akan segera bergabung dan berbincang bersama Albert Francis, ayah dari almarhum Alvaro. Selamat sore, Pak Albert. Pemirsa, isak tangis menyelimuti ruang penyemayan Benediktus Alvaro Daren di rumah duka Rumah Sakit Elizabeth Kemang, Kota Bekasi pada Selasa siang. Keluarga merasa sangat kehilangan putra kesayangan mereka. Delima Sinaga, ibunda dari Alvaro, terus meratapi kepergian putra keduanya. Ia terus menangis di samping jenazah anaknya. Keluarga pun merasa kehilangan, apalagi Alvaro dikenal anak yang baik dan ceria. Ia juga dikenal anak yang pintar dan pandai bergaul dengan anak sebayanya. Sang nenek juga mengenang saat Alvaro bercerita ingin menjadi astronot. Saat itu Alvaro mengatakan ingin punya cita-cita yang berbeda dari teman-temannya. Baik, kita akan kembali menghubungi ataupun bergabung dengan Bapak Albert Francis, ayah dari almarhum Alvaro. Selamat sore, Pak Albert. Selamat sore, Ibu Fitria. Ya, Pak Albert, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Metro TV dan kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya Alvaro. Pak Albert, sebetulnya dari pihak keluarga ataupun dari sudut pandang keluarga, bisa Anda jelaskan bagaimana sebetulnya dari proses operasi pengangkatan amandel hingga kemudian Alvaro ini didiagnosis mati batang otak? Oke, baik. Jadi pada saat tanggal 19 September 2023 itu anak saya, dua-duanya, anak pertama dan anak kedua saya itu mengalami kejadian tindakan operasi pengangkatan amandel. Anak saya yang kedua Alvaro itu dilakukan tindakan operasi pukul 12 lewat. Kemudian anak saya yang kedua, anak saya yang pertama, Vincentius, itu dilakukan setelahnya pada pukul 3 sore. Pada saat anak saya yang pertama itu diambil dari ruang rawat ke ruang operasi, itu pada saat waktu itu memang mamanya lagi di kamar mandi, lagi mandi ini. Tapi Alvaro sudah diambil begitu saja tanpa adanya kabar kepada pihak kami, pihak keluarga, dan kemudian Alvaro sudah ada di ruang operasi sebelum mamanya dapat mendampingi Alvaro saat itu. Nah, singkat ceritanya, Alvaro dilakukan tindakan operasi pengangkatan amandel, keluar daripada ruang operasi ke ruang recovery. Di saat itu dokter THT memanggil ibunya atau mamanya dan menunjukkan hasil operasi amandelnya yang berupa pengangkatan amandelnya dan mengatakan bahwa operasi berjalan lancar ya Bu, ini amandelnya, silakan dilihat. Kemudian itu beralih ke dokter anestesi. Dari dokter anestesi sendiri dibilang, Bu ini anaknya nanti kalau sudah sadar mungkin akan ada batuk-batuk, nanti dilus-lus saja ya Bu. Itu dari dokter anestesi, tapi kemudian ditinggal sekitar ya ada 5-10 menit lah. Itu menurut berdasarkan penuturan istri saya. Pada saat itu anak kami Alvaro itu sepertinya mencoba menarik napas sampai 3 kali. Narik napas yang agak berat. Nah, kemudian setelah itu anak saya mengalami namanya henti napas yang disusul dengan henti jantung. Setelah itu dilakukan tindakan pertolongan, kemudian sampai masuk ruang ICU. Dan kemudian setelah itu beberapa hari kemudian, tepatnya di hari Jumat malam, itu anak kami didiagnosis mati batang otak oleh tim dokter.
Sampai 13 hari kami di ICU, kami berusaha untuk memperbaiki semuanya, menyembuhkan dia, tapi Tuhan berkata lain. Baik, Pak Albert, apakah ada penjelasan medis dari para dokter ataupun pihak rumah sakit kenapa kemudian Alvaro bisa dalam kondisi mati batang otak pasca pengangkatan amandel? Penjelasan daripada pihak rumah sakit itu pada waktu itu hanya sekedar resiko operasi, bahwa ini adalah salah satu resiko operasi yang kemungkinan akan ada. Tapi untuk mati batang otak itu sendiri, para dokter itu mengambil kesimpulan berdasarkan atau mengambil diagnosa, menarik diagnosa berdasarkan hasil Glasgow Coma Scale daripada anak kami, yang mana saat itu skornya skor terendah yaitu 3. Baik, apakah betul keluarga melihat ada banyak kejanggalan pasca operasi dilakukan, Pak Albert? Itu dugaan kami ya. Apa yang kami lihat sepertinya kok dari hasil kami berdiskusi dan menanyakan tentang hal ini ke orang-orang terdekat kami, sepertinya kami merasa adanya kejanggalan. Bisa diperjelas Pak Albert dari pihak keluarga sendiri kejanggalan seperti apa yang paling dirasakan? Yang paling dirasakan adalah pada saat setelah operasi itu, anak itu agak lama untuk sadar dan kemudian kami tidak tahu apakah ini memang sesuai atau tidak, tapi oksigen yang dipakai itu cuma oksigen dari hidung. Sementara kami sudah mengabarkan, menginformasikan bahwa anak kami terbiasa bernafas lewat mulut. Jadi ada ketakutan kami kalau cuma dipasang di hidung itu, anak kami tidak bisa bernapas dengan baik, seperti itu. Dari pihak keluarga melaporkan Direktur Rumah Sakit dan juga beberapa dokter ke Polda Metro Jaya. Ini Pak Albert, bagaimana perkembangan kasusnya? Oke, untuk saat ini, untuk laporan dan segala macam yang berkaitan dan ataupun berurusan dengan hukum saat ini sedang kami tidak pikirkan dulu karena kami sedang fokus untuk mengantar anak kami ke rumah peristirahatan yang terakhir. Baik, dari pihak rumah sakit apakah kemudian sudah kembali mencoba berkomunikasi dengan pihak keluarga, Pak Albert? Bisa dibilang pihak rumah sakit cukup bekerja sama. Kami tetap berkomunikasi sampai dengan saat ini. Hubungan yang diciptakan sama pihak rumah sakit juga cukup baik untuk saat ini. Oke, Pak Albert, selanjutnya apa harapan terbesar dari keluarga? Harapan terbesar adalah mungkin dengan adanya Alvaro saat ini bisa menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk kita semua, untuk bisa diambil hikmah positifnya dari kejadian ini agar tidak ada lagi Alvaro lainnya. Baik, harapan yang sama kita harapkan kasus seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih Pak Albert Francis telah meluangkan waktunya berbincang bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.